Halo, kembali lagi dengan saya Andi Sri Wahyumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem informasi geografis. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sendiri merupakan suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu atau tools yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial. Nah, apa sih keunggulan GIS atau apa sih manfaat dari GIS itu sendiri? Di sini kita memiliki beberapa pertanyaan yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti di mana posisi lahan pertanian yang mempunyai potensi krisis air, di mana sih tempat atau lokasi terbaik kita membangun rumah sehingga lebih aman, dan di mana jalur terdekat saat kita ingin mengunjungi suatu lokasi, dan seberapa luas wilayah yang terdampak jika terjadi banjir, dan berapa perkiraan intensitas hujan apabila hujan sedang turun. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat menyelesaikannya hanya dengan sistem informasi geografis. Nah, di sini terdapat peta tingkat kerentanan tanah terhadap gempa bumi yang terjadi. Di sini ada contoh data di mana yang warna hijau ini menunjukkan low amplification area atau kerentanan tanah terhadap gempanya rendah atau aman, sedangkan yang berwarna biru moderate amplification area atau sedang, sedangkan yang warna ungu high amplification area atau tingkat kerentanan tanahnya tinggi, dan yang berwarna merah extreme high amplification area atau sudah sangat berat tingkat kerentanan tanahnya. Nah, data seperti ini kita dapat mendapatkannya dari sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya implementasi sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang sumber daya alam, seperti contohnya inventarisasi, manajemen sumber daya alam, kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perencanaan tata guna lahan. Yang kedua, yaitu bidang perencanaan. Nah, bidang perencanaan contohnya perencanaan wilayah, perencanaan pemukiman transmigrasi, perencanaan lokasi industri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bidang pertanahan. Nah, pada bidang pertanahan contohnya ada sistem informasi pertanahan, manajemen pertanahan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dalam bidang kependudukan. Contohnya penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan atau sensus sosial ekonomi, yang terakhir sistem informasi pemilu. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi, bisnis, dan marketing seperti penentuan lokasi yang prospektif seperti lokasi bank, lokasi pasar swalayan, dan kantor ATM. Selanjutnya dalam bidang militer, yaitu penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute, perjalanan logistik, peralatan perang, dan sebagai tools untuk kebutuhan perang. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, seperti penentuan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan atau akademis. Yang terakhir dalam bidang transportasi, seperti inventaris jaringan transportasi, analisis kesesuaian, dan penentuan rute-rute alternatif transportasi,
analisis lokasi rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam satu pemanfaatan GIS dalam bidang perencanaan. Yang pertama, sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk penentuan lokasi pembangunan kawasan permukiman, berbagai jenis industri, dan fasilitas umum. Yang kedua, sistem informasi geografis dalam perencanaan pembangunan sejatinya bisa dimaksimalkan untuk pariwisata, seperti contohnya proses inventarisasi serta analisis potensi pariwisata untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat. Seperti contohnya di sini ada Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan wisata halal dengan dinasti beberapa wilayah di Pulau Lombok. Yang ketiga, sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan dalam pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Di sini ada salah satu contoh sistem informasi geografis dalam bidang perencanaan, yaitu Landusim. Landusim ini adalah aplikasi GIS untuk pemodelan dan simulasi penggunaan land use atau land cover yang disingkat LULC. Nah, Landusim ini mampu menangani simulasi dinamika tanah, dan Landusim sebagai sistem informasi atau software pemodelan penggunaan lahan dapat melakukan simulasi besar-besaran seperti prediksi urban sprawl dan prediksi perubahan penggunaan lahan melalui iterasi komputer. Landusim ditargetkan untuk perencanaan kota dan wilayah, perencanaan real estate, ahli geografi, ilmuwan lingkungan, pengembangan, akademisi, badan perencanaan, dan lainnya yang tertarik pada observasi, perencanaan, dan pengelolaan penggunaan lahan. Selanjutnya, fitur-fitur pada Landusim ada 3. Yang pertama, Spatially Explicit Exploration, di mana ini merupakan pendekatan spasial tidak hanya berdasarkan numerik, tetapi juga lokasi. Meskipun penelitian yang dilakukan berbasis numerik atau angka, namun pada Landusim dapat digabungkan sehingga akan menghasilkan sebuah peta. Peta yang melibatkan banyak analisis numerik, diantaranya dinamika sistem, pemrograman linear, dan lain-lain untuk meningkatkan informasi, khususnya sistem informasi geografis. Nah, yang kedua adalah multitasking on simulation. Peningkatan penggunaan kemampuan multitasking di mana hanya dengan membuka aplikasi lebih dari satu dan dijalankan. Landusim sendiri telah diuji dengan simulasi hingga 19 jam dalam 3 aplikasi, dan Landusim menunjukkan stabilitas dalam komputasi. Yang ketiga adalah simulate and evaluate the plan, di mana keterlibatan perencanaan sebagai fasilitator seperti membuat perencanaan partisipatif berbagai skenario, memilih skenario terbaik dari rencana, dan membuat peta dan peraturan zona akhir merupakan peran yang penting pada Landusim sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Landusim. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelebihan Landusim. Yang pertama adalah standalone, di mana software yang mirip dengan Landusim sendiri sebagian besar merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai ekstensi untuk perangkat lunak tertentu, di mana bergantung pada perangkat lunak induknya, sedangkan Landusim berdiri sendiri. Yang kedua adalah cepat, di mana penanganan iterasi yang sangat intens menggunakan data besar peta pengguna atau tutupan lahan. Yang ketiga adalah efisiensi komputasi tinggi. CPU pengguna tetap dapat memainkan musik, game, film, atau pekerjaan kantor lainnya sambil menjalankan simulasi tanpa perlu khawatir kehilangan daya kalkulasi. Dan tentunya hal itu terus memperpanjang masa pakai baterai kita. Yang selanjutnya adalah pemodelan yang valid, di mana
Untuk memastikan pemodelan yang valid, Lendusim dirancang dengan mengimplementasikan Enhanced Cellular Automata Model Algorithm, sebuah metodologi mutakhir untuk simulasi landscape. Selanjutnya, user friendly, di mana Lendusim ini dilengkapi dengan sistem GUI atau Graphic User Interface yang mudah digunakan. Yang selanjutnya adalah akurasi tinggi, yaitu mampu menunjukkan tingkat akurasi dengan pendekatan tren dan kecenderungan sebesar 87-89% berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gardia dan kawan-kawan. Selanjutnya, kemampuan prediksi berbasis, di mana kemampuan ini sangat sesuai untuk kegiatan perencanaan wilayah dan kota seperti penyusunan dokumen tata ruang wilayah, review tata ruang, sinkronisasi program pembangunan, alokasi pembiayaan daerah untuk pembangunan bertahan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Lendusim sendiri memiliki kekurangan, yaitu hanya kompatibel dengan Microsoft Windows 7 dan juga Windows 8, sehingga penggunaannya terbatas. Yang kedua adalah perubahan lahan dengan pendekatan seluler automata dapat dilakukan dengan data resolusi rendah, namun hasilnya lebih kompak atau kurang tersebar sehingga sangat sulit untuk memberikan arahan yang cukup detail. Yang ketiga yaitu membutuhkan resolusi cukup tinggi untuk menghasilkan arahan seperti arahan pola ruang, maka penggunaan input resolusi menengah ke atas diperlukan agar simulasi yang dihasilkan lebih baik. Nah, itulah tadi beberapa materi singkat yang sempat saya sampaikan. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya sendiri mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.